Kira yang pertama begini, kalau tadi pernyataannya yang dikutip oleh moderator tentang pernyataannya Pak Jokowi, ya anak TK, anak SD juga ngomongnya begitu, Pak. Ya, jadi yang dibutuhkan itu bukan soal omongan. Jadi kalau cuma ngetik di Twitter, ngetik di Facebook, ngetik di IG, itu mah gampang, Pak, gitu. Nah, tapi kan kalau seorang pimpinan, seorang pejabat negara, apalagi ini adalah orang nomor satu di Republik, jadi bukan hanya kata-katanya yang dibutuhkan, itu adalah implementasi dari apa yang dikatakan itu. Antara kata-kata dan perbuatan, antara kata-kata dengan kebijakan itu harus sejalan. Nah, itu yang dibutuhkan oleh rakyat gitu ya. Jadi sementara kalau kita kembali kepada tema kita, obrolan kita pada siang hari ini kan Mayday ini kok ada dua jalur katanya ya Betul, kan? dua jalur, dua Ada jalur, dua dua jalur jalur, ya iya. kan? Ada jalur eh, Fiesta, ada jalur revolusi. Nah, begitu. Nah, kita ada di mana kan gitu. Jadi saya kira kalau kita melihatnya itu real gitu ya, saya kira. Kalau kita bicara pada konteks May Day 1 Mei 2024 kemarin jelas bahwa May Day 2024 di Indonesia diperingati oleh dua blok kekuatan kaum buruh Indonesia. Ya, satu adalah kekuatan kaum buruh di bawah aliansi Gerakan Buruh Indonesia, ya, yang di dalamnya ada Aliansi Aksi Juta Buruh, ada Gebrak, dan berbagai macam organisasi kaum tani, ada pemuda, ada mahasiswa, ada perempuan, ada organisasi-organisasi buruh migran, ya. Yang saya kira itu yang dipimpin Gebrak di bawah koordinasi tim Bung Sunar dan kawan-kawan, ASB di bawah Bung Jumhur dan kawan-kawan, kan gitu ya. Jelas itu ada dua blok, saya kira ada yang menyatakan dirinya adalah May Day Revolution, May Day yang berseberangan dengan kekuasaan, May Day yang mengkritik seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh rejim Jokowi. Dan secara tidak langsung kelompok aliansi Gerakan Buruh Indonesia dalam May Day kemarin adalah menyatakan diri berhadapan-hadapan dengan rejim Jokowi atas segala kebijakannya yang anti buruh, anti rakyat, bahkan telah anti demokrasi. Nah, itu satu sisi saya kira. Nah, sisi yang lain saya kira jelas itu fakta, kita nggak bisa dipungkiri gitu loh. Saya bukan mengada-ngada, ini berdasarkan fakta. Jadi memang satu ada May Day Fiesta di bawah siapa? Di bawah Partai Buruh yang dipimpin oleh saudara Said Iqbal dan juga saudara Andi Gani Neonawea gitu. Ya kita fair aja gitu loh sekarang. Itu ada dua kelompok itu. Kelompok satunya lagi di bawah Partai Buruh, ya mungkin tidak semua organisasi yang ada di Partai Buruh, tapi jelas mengatasnamakan di dalam dua pimpinan buruh itulah satu kelompok yang mengatasnamakan May Day Fiesta. Yang kita tahu justru adalah itu bagian dari cawe-cawe dengan kekuasaan gitu loh. Kalau kita, saya kira di aliansi Gerakan Buruh Indonesia secara tegas menyatakan diri berhadapan-hadapan menentang, ya, dan itu bukan omong kosong kita menuntut dicabutnya Omnibus Law itu. Kita tidak mau bergandengan tangan dengan rejim yang jelas-jelas mengkhianati rakyat, mengkhianati kaum buruh. Ya, itu fakta itu tadi Bung Sunar sudah gamblang menjelaskan bagaimana soal-soal di hadapan kaum buruh. Jadi memang kita memilih itu adalah karena menurut kita belum waktunya, belum saatnya lah kaum buruh sekarang itu ataupun tidak tepat kaum buruh itu mengadakan pesta di dalam peringatan 1 Mei. Kenapa? Ya, sejarahnya saja itu bukan pesta 1 Mei itu, ya. Kalau pesta itu hari Valentine tuh, ya 14 Februari boleh Betul, itu betul, betul, pesta-pesta betul, betul, tuh, betul, ah. betul, betul. Ya, iya, Iya, hari betul. Valentine itu pesta boleh, tapi kalau 1 Mei itu adalah sejarahnya jelas adalah hari perjuangan, hari perlawanan, hari membebaskan diri kaum buruh, hari memperjuangkan menurunkan jam kerja gitu ya. Jadi kan saya sudah berkali-kali mengomong bahwa tugas serikat buruh, tugas pimpinan-pimpinan serikat buruh itu bukan ikut kepada kekuasaan, tapi serikat buruh itu pimpinan-pimpinan serikat buruh tugasnya adalah berjuang mengurangi jam kerja dan menaikkan upah. Itu tugas serikat buruh yang benar ya di situ. Dan kita tidak akan, tentu saya kira kita jelas menyatakan diri berhadapan-hadapan
menentang seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh rejim Joko Widodo gitu. Fakta itu nggak bisa kita pungkiri. Kenapa? Karena memang situasinya kaum buruh sekarang itu dalam situasi yang sangat sulit, yang sangat buruk. Ya, jadi di periode pertama, ya kalau kita baca sejarah, fakta di periode pertama kaum buruh Indonesia dihajar dengan 16 paket kebijakan ekonomi Jokowi, ya, yang ujung-ujungnya adalah memunculkan PP 78. Ya, PP 78 itu jelas-jelas di situ adalah bagaimana mengurangi upah kaum buruh, menghambat kenaikan upah kaum buruh. Bahkan PP 78 itu adalah menunjukkan karakter pasis daripada rejim Jokowi, di mana di situ ada ancaman kepada para gubernur yang tidak ikut dengan keputusan pemerintah pusat akan diberikan sanksi. Itu jelas, itu adalah regulasi yang sangat pasis, memberikan ancaman. Bahkan di situ juga mengurangi bagaimana menghilangkan peranan serikat buruh untuk ambil bagian di dalam menentukan upah minimum. Ya, itu satu. Periode kedua jauh lebih dahsyat lagi gitu loh, serangan yang dijalankan oleh rejim Jokowi. Ya, bahkan lebih brutal, ya, lebih amburadul, lebih brengsek kalau kata Pak Daeng itu kan, lebih tidak sopan lagi terhadap kaum buruh dan rakyat itu kan di situ. Di mana Betul, betul. ujung-ujungnya, puncaknya itu adalah dilahirkannya Omnibus Law. Dan saya kira kita nggak perlu jelaskan bagaimana sejarah Omnibus Law, perjuangan Omnibus Law yang kita lakukan. Bahkan kita tahu bagaimana menghadapi Mahkamah Konstitusi yang juga cawe-cawe dengan diintervensi oleh kekuasaan presiden gitu ya di situ. Nah, lebih parah daripada itu rejim ini, Pak, kawan-kawan sekalian, itu adalah ketika pemilu, ya, ketika pemilu yang tadi sudah disampaikan itu, bagaimana presiden cawe-cawe untuk memastikan, ya, putra mahkotanya itu, si anak hilirisasi itu adalah untuk bisa lolos menjadi wakil presiden. Dan demokrasi kita betul-betul diacak-acak, ya, ya, diinjak-injak. Bagaimana KKN yang dulu oleh gerakan 98 ditentang, dihidupkan kembali secara terang benderang kan, tanpa malu-malu, tanpa ragu-ragu. Bahkan itu dilegalisasi oleh satu lembaga yang namanya Mahkamah Konstitusi. Tidak ada KKN, tidak ada cawe-cawe presiden, tidak ada intervensi presiden. Kan sangat luar biasa itu. Maka bagi kaum buruh yang waras, bagi para pimpinan serikat buruh yang waras, bagi para serikat buruh yang betul-betul mengabdikan dirinya pada perjuangan sejati kaum buruh, tidak akan mungkin di dalam May Day ini adalah menjalankan May Day pesta. Maka memilih jalan May Day Revolution. May Day berjuang memulai untuk melakukan perubahan. Nah, begitu Pak Hardi ya. Jadi untuk perubahan. Ya, perubahan di sini apa? Salah satu yang ditekankan oleh kita adalah bagaimana Presiden Jokowi, termasuk presiden yang berikutnya yang sudah disahkan melalui proses pemilu yang curang, yang culas, ya, yang barbar itu adalah juga harus mendengarkan suaranya kaum buruh. Suara siapa yang didengarkan? Ya suaranya yang kemarin berada di jalanan yang dibakar itu fotonya itu, bukan suara yang ada di gedung Senayan yang joget-joget, yang semuanya itu adalah, menurut saya itu adalah memang sekarang itu disuap. Ya. Oke, oke, Gerakan oke. buruh itu banyak disuap oleh kekuasaan melalui berbagai macam cara, salah satunya jabatan. Maka menurut saya hinalah kita. Tidak adalah kemuliaan bagi kita para pimpinan serikat buruh yang di jalan teriak-teriak menentang kebijakan, yang di jalanan di media massa koar-koar secara keras seolah-olah membela kaum buruh, tapi faktanya duduk manis ketika diberikan kekuasaan jabatan oleh rejim yang nyata-nyata telah menindas kaum buruh. Oke, di belakang tangannya salaman udah ya. Begitu, ya. Jadi itu saya kira menurut saya, maka jadi gak usah ragu lagi di dalam gerakan buruh itu udah biasa di dalam sejarah gerakan buruh itu begitu, Pak. Satu, ada yang pasti, ada yang membela secara terang benderang kekuasaan, berada di barisan kekuasaan, ada yang di luar kekuasaan yang serius, yang secara sepenuh hati berjuang untuk kaum buruh. Ya, dan kita berharap nih aliansi yang kemarin sudah terbentuk, Aliansi Gerakan Buruh Indonesia, Gebrak, ASB, dan beberapa organisasi tetap istiqomah, konsisten berjuang di jalan kaum buruh, di jalan rakyat, bukan membelot di jalan kekuasaan. Gitu. Nah, itu yang saya harapkan. Gitu. Jadi biasa itu gitu. Bahkan ada juga serikat-serikat buruh itu yang bertopeng, ya. Jadi kalau di hadapan kaum buruh seolah-olah dia revolusioner, seolah-olah dia adalah sejati, keras, konsisten membela kaum buruh, tapi di belakang kaum buruh dia cawe-cawe dengan
kekuasaan yang jelas-jelas memberikan ruang penghisapan, penindasan, merusak kehidupan kaum buruh melalui berbagai regulasi dan kebijakan-kebijakannya. Nah, itu yang menurut saya yang perlu kita lihat. Jadi masalah ada dua jalur. Kenapa beda tujuan? Ya pasti dari perspektifnya yang kita lihat itu, tujuan kita berorganisasi, berserikat, berjuang itu untuk apa? Termasuk juga kita melihat bagaimana May Day itu adalah apa artinya bagi kaum buruh. Karena memang 1 Mei atau Hari Buruh Internasional atau May Day itu memang telah berusaha sekeras mungkin diselewengkan makna, maksud dan tujuannya. Ya, itu sudah dimulai sejak rejim Orde Baru. Bahkan sejak rejim Orde Baru kan tidak boleh memperingati 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional atau sebagai Hari Buruh. Itu kalau ada yang memperingati dicap komunis, ya, bahkan subversif gitu ya. Nah, kita mengalami hal-hal itu gitu. Nah, sekarang pun sama, oleh pemerintah ada berbagai macam cara bahwa May Day itu diarahkan, buruh itu dirayu, serikat-serikat buruh dirayu, dipengaruhi, diberikan door prize dan lain-lain sebagainya supaya tidak memperingati hari Mei itu sebagai momentum berjuang untuk mengubah nasib dia menjadi lebih baik, untuk menyuarakan apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi masalah-masalah selama ini baik di dalam pabrik, daerah, dan juga masalah-masalah secara nasional. Jadi May Day itu bukan milik kaum buruh, tapi seluruh milik rakyat tertindas. Milik seluruh rakyat tertindas di berbagai macam sektor. Maka di barisan kita kemarin itu kan bukan hanya buruh, banyak kalangan intelektual juga hadir, ya, banyak dari dosen hadir, banyak dari kaum tani, perempuan gitu ya. Dari berbagai macam sektor terlibat di dalam peringatan Hari Buruh Internasional yang kita selenggarakan kemarin gitu. Nah, tadi kalau pertanyaannya, wah, di mana di aksi di Aliansi Gerak Buruh ada dibakar foto penguasa, yaitu bentuk protes kita, bentuk kemarahan kita terhadap rejim yang sudah buta dan tuli terhadap kebenaran, terhadap keadilan yang nyata-nyata nggak mau dengerin, hanya mementingkan kekuasaannya sendiri, ya, hanya menguntungkan diri dan kelompoknya. Nah, itulah makanya bentuk protes kita, gitu ya, itu adalah kemarahan kita, ya, itu ditunjukkan bahwa kita marah dengan situasi itu. Yang lainnya, ya kalau itu nggak dibakar Pak, dibawa pulang lagi, berat Pak, capek itu kan berat sekali, kali bagus dibakar daripada Bakar aja. lagi, gitu. Oke. Nah, Iya, berat setelah itu gitu. setelah Gitu. tahu Saya bahwasannya kira itu dulu dari saya, ya, baik-baik. Nah, kawan-kawan. Jadi saya kira kita harus konsisten lah. Kita berharap nih aliansi itu ya, Bung Sunar dan kawan-kawan, kita semua dan Gerakan Buruh Indonesia khususnya, mari kita bersatu, kita kuatkan barisan, kita perluas organisasi kita, dan kita istiqomah di jalan gerakan buruh sejati, ya, yang konsisten berjuang kaum dengan tuntutan aspirasi sejatinya kaum buruh. Gitu. Kita konsisten bagaimana membela kaum buruh secara terang benderang, secara lugas, tegas, tidak mau lagi kita dibodoh-bodohi, jangan mau lagi juga disuap-suap oleh kekuasaan dengan iming-iming jabatan yang tidak seberapa itu. Itu saya kira dari saya. Terima kasih. baik. Jadi dengan pernyataan Bung Rudi ini, buruh masih punya harapan ya untuk dibela hak-haknya dari Aliansi Aksi Sejuta Buruh ya, dengan berbagai federasi serikat buruhnya. Nah, baik, Bung Rudi ya. Tapi kalau dari May Day Fiesta sebenarnya buruh-buruh yang ngikutin May Day Fiesta itu harus mengapresiasi ya putusan janji kampanyenya Pak Jokowi ya, 10 juta lapangan kerja. Tapi ternyata baru berkurang 3. Jadi sisanya 9.999.997 ya. Berkurang 3. Yang berkurang 3 jadi Kaesang, Bobi, Gini, sama Gibran. ya Ya, gini, Pak Moderator, jadi dan seluruhnya ya, saya kira tambahan dari saya. Jadi kita nggak usah lagi ngomongin programnya Pak Jokowi di dalam kampanye itu, programnya itu manis semua Pak. Tapi tindakannya itu ada pahit melebihi apa itu namanya pil kina katanya kan paling pahit itu patrowali gitu ya. tapi ada Itu jadi buktinya tadi. iya Ada karena buktinya tiga jadi tadi. dan sekarang itu udah nyata-nyata saya kira kita paling puncaknya itu adalah ketika presiden betul-betul cawe-cawe dan merusak demokrasi, itu adalah puncak daripada segala puncak. Maka kita menetapkan itu, kita ngelihat bahwa ini presiden itu menjadi segala sumber dari segala sumber, inti daripada inti masalah bagi republik ini.
itu Betul, ada betul, di betul, betul, presiden. betul, betul. Jadi Berarti nggak usah lagi dibahas programnya ini begana begono ala, itu omong kosong iya ya. betul. Itu kan Nah, jadi cawe-cawe itu kan nah, implementasinya untuk anaknya. betul. Nah, di situ. Jadi saya kira bagi kita itu sudah jelas dan tegas gitu ya bagaimana posisi kita gitu. Karena sekarang itu nggak perlulah kita banyak belajar secara teoritik bagaimana untuk melihat kebijakan rejim sekarang itu apakah itu betul-betul berpihak kepada kepentingan rakyat atau memfasilitasi sepenuhnya daripada kekuatan kapitalis monopoli internasional ataupun tuan tanah di dalam negeri untuk memperkaya diri dan kelompoknya gitu. Bahkan sekarang bisa jauh akan lebih parah lagi akan mengisap. Karena apa? Dengan krisis internasional yang terjadi sekarang, terjadi perang di beberapa negara, Israel, Palestina, misalkan itu Iran, Palestina, Rusia, Ukraina, itu akan berdampak. Bahkan akan semakin meluas ketegangan-ketegangan itu karena provokasi-provokasi yang dijalankan. Dan itu akan berdampak bagi kita gitu. Tentu nanti akan jauh lebih hebat tindasan rejim yang berkuasa sekarang atau yang akan melanjutkan itu terhadap rakyat gitu. Maka gak ada jalan lain bagi rakyat itu adalah harus memperbesar organisasinya, memperkuat barisannya gitu. Jangan berkelompok lagi tapi buat barisan. Ya, buat barisan kekuatan rakyat itu sendiri gitu. Maka tidak akan lahir kebebasan itu tanpa perjuangan yang dilakukan oleh rakyat itu sendiri. Kebebasan rakyat, kemerdekaan yang sejati, kesejahteraan itu tidak akan lahir dari kekuasaan yang jelas-jelas ini adalah kekuasaan boneka. Kekuasaan ini adalah kaki tangan daripada asing dan aseng kan gitu. Itu sangat jelas gitu. Maka harus kembali kepada membangun kekuatan rakyat yang sejati gitu. Terutama kaum buruh gitu. Kaum buruh bergabunglah dengan organisasi-organisasi serikat buruh yang sejati, yang betul-betul berkonsisten berjuang di jalan kaum buruh dan isunya kaum buruh. Begitupun Baik. kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Oke, baik ya. Baik. Bung Rudi Habidaman dari GSBI sudah memaparkan visi misinya dan juga sudah menegaskan ada memang selalu ada dua kubu di dalam perjuangan buruh ya.